ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, sehat nggih? Alhamdulillah. Waras sedaya nggih? Mudah-mudahan siapapun yang hadir di majelis yang mulia ini Allah berikan kemuliaan untuk kita semuanya, amin. Yang hari ini ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang hari ini banyak hutangnya, Allah berikan banyak rezekinya. Nah, utang-utangan kok banter-banter nggih. Nah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pangapunten, Bah, saya duduk di sini nggih, Bah, pangapunten. Nggih, hari ini kita akan belajar bersama. Saya di sini tidak dalam mengajarkan, tapi kita belajar bersama karena panjenengan saya yakin pengalamannya jauh lebih banyak. Pengalamannya jauh lebih besar. Tapi mohon izin hari ini kita sharing tentang hal-hal yang mungkin selama ini dalam keseharian kita itu kita lakukan tapi belum ada labelnya, belum kita sadari ini sebenarnya apa sih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat judulnya, bagaimana atau agar kita ditolong oleh Allah itu, atau Allah memberikan pertolongan pada kita semuanya, berarti ada hal yang mendasari, ada sebabnya. Nah, sekarang saya mau nanya ke jenengan, tolong dibantu jawab, ya. Saya butuh interaktif, saya butuh memastikan bahwa saya sedang tidak berbicara sendiri. Artinya saya khawatir bicara terus, tapi di depan saya itu tanda-tanda kematian datang, geledak. Nah, itu. Maka kita interaktif, minta tolong nanti saya ketika bertanya dibantu jawab, ya. Nah, pertolongan Allah itu datang, dan selama kita hidup, saya yakin yang kita butuhkan itu ya hanya ini. Betul apa betul? Yang kita butuhkan aja pertolongan Allah ini. Siapa yang subuh ini merasa belum ada pertolongan Allah? Enten? Nah, mboten tangi. Maka tidak ada yang lebih penting kita mintakan kepada Allah selain satu, pertolongan Allah. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketika kita tadi subuh melek, kemudian bergerak, ada yang tidak bisa bergerak, ada yang bisa berdiri, ada yang bisa berjalan sampai ke toilet, ada yang masih bisa menggerakkan tangan, ada yang masih bisa menggerakkan kaki. Tapi berapa banyak orang, entah itu lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, bangun gak bisa berdiri, gak bisa bergerak. Enten apa mboten? Ada. Nah, makanya gak ada alasan setiap hari kita itu gak bersyukur. Melek, ya Allah, alhamdulillah masih bisa melek. Kemudian doa sebentar, hafal doanya bangun tidur. Ayo, hafal napa hafal? Ada yang hafal? Kalau hafal boleh dibunyikan, dan kalau benar boleh pulang, ya. Kalau nggak hafal, nanya cucunya, pasti hafal, soalnya TK pasti diajarkan ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu kalau sekedar diucapin gak ngefek, gak ada rasa, gak ada ruh di sana. Tapi ketika bangun tidur itu, entah itu jenengan tidurnya itu bangunnya itu mepet pas adzan subuh, atau misalnya pas jam 3, bangun tidur melek, sadari sebentar. Aduh, alhamdulillah ya Allah masih bisa melek. Disadari, nafas itu disadari. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa bernafas.
sadari dan disyukur di sana. Itu beda banget, beda kalau disadari. Dan ternyata ilmu sadar soal nafas, masya Allah, mahal jamaah, mahal. Ada kursus hanya untuk belajar bernafas, Pak. Mbak Ani kalau nak kursus Pak, saya dilalah, lah kok saya ikut, Pak. Dan bayarnya dulu awal-awal masih hampir 20 juta. Sekarang hampir 30 jutaan mungkin ya. Mbak Anto ini lho, Pak, bayar sak wonten. Dan kok ya yang ikut banyak ngoten lho. Berarti apa kangen susah nafas semua itu gimana itu ya? Ternyata enggak. Ternyata yang ikut para profesional, para ahli di sana yang ikut. Dan ternyata ketika kita bisa ngatur sedikit saja, belajar cara mengatur nafas kita mulai bangun tidur, kemudian ada kesadaran di sana, ada syukur yang luar biasa di sana. Ya Allah, nafas ini masih bisa bernafas lancar. Kemudian diperhatikan baik, ya Allah, ini tangan masih bisa bergerak semuanya. Kepala, masih bisa dikeretak-keretak. Kemudian kaki melangkah sebentar, digerakkan sebentar, baru berdoa. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hidupkan aku kembali setelah semalam Engkau wafatkan. Nah, siapa yang takut mati, setiap hari kita mati. Mati kecil, yaitu tidur. Maka kalau itu kita sadari, yang sakit-sakit fisik apa itu, coba mulai belajar nafas ini luar biasa. Kenapa harganya mahal? Ternyata di situ. Ya Allah, kemudian ketika bernapas berhenti sebentar, diri yang sakit disadari di sana. Ya Allah, pasrah padamu ya Allah, sembuhnya rasa sakit ini. Tapi fokus di sana dengan melatih nafasnya. Suatu saat kita akan belajar di sana ya. Penting jamnya bernapas supaya jenengan bisa makin sehat, kemudian bisa tambah awet muda, nggih, matur suwun. Dan tambah sehat, tambah awet muda, dan tambah banyak rezekinya. Nah, sekarang mengapa pertolongan Allah itu perlu kita minta? Pasti ada sebabnya. Menurut jenengan, apa sih masalah hidup jenengan sehingga jenengan butuh minta tolong ke Allah? Apa masalahnya? Nah, sekarang minta tolong saya dibantu. Masalah jenengan itu apa sehingga jenengan butuh pertolongan Allah? Kira-kira apa jenengan masalahnya? Napa nek dirut napa Pak? Masalahnya napa Pak? Sebagai hambanya. Iya, kita sebagai hamba pasti iya, selama kita masih hidup. Tapi setiap orang punya masalah, betul? Nah, jenengan nggak perlu cerita masalah saya itu diuber-uber debt collector, mboten usah cerita. Tapi misalnya masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah dan sebagainya. Nah, saya butuh informasi itu jemaah. Jadi pangapunten, kajian kita pagi ini based on dasar yang melandasi satu, ya Quran, hadis. Yang kedua, saya mohon izin saya lengkapi banyak penelitian terkini terkait entah itu kesehatan, entah itu pertolongan, entah apapun. Kemudian yang ketiga dengan pendekatan psikologi. Jadi Quran, sains, penelitian, dan psikologi. Nah, sekarang saya minta tolong dibantu. Kira-kira masalah jenengan itu apa sehingga butuh ditolong Allah? Kok ndonga? Saya yakin jenengan setiap hari berdoa kan supaya dikabulkan. Jenengan saya yakin punya masalah, yang dari masalah itu jenengan berharap ada solusi. Allah kasih solusi. Nah, sekarang masalah jenengan itu apa kira-kira? Oh, nggak punya masalah. Nah, itu masalahnya. Orang kalau mengatakan saya nggak ada masalah apa-apa, justru itulah masalahnya. Itu kalau saya gali, waduh, sehari semalam nggak habis. Ya, kira-kira apa Pak? Apa Pak? Kira-kira Pak? Jodoh. Ya, jodoh. Loh, mboten napa-napa, Pak. Jodoh baik untuk diri sendiri atau untuk putra-putrinya. Loh, enten loh. Pak, Mi,
Orang yang mikirin yang belum terjadi dipikirin terus sampai sakit. Ada orang seperti itu. Dan paling aneh ini kejadian nyata. Saya praktisi kesehatan mental. Jadi banyak sharing, banyak memberikan materi tentang ya kesehatan mental. Tapi sehari-hari kami banyak ngajar di BUMN, di perusahaan-perusahaan besar. Saya ngajar di sana. Kemudian kalau di BUMN membersamai para eksekutif untuk sesi personal coach seperti itu. Kemudian di masyarakat umum saya banyak sharing tentang kesehatan mental. Dan ternyata lebih dari 60% orang itu pikirannya ketakutan, worry pada apa yang belum terjadi. Jodoh. Kini apa malih? Ayo, apa lagi? Nah, kesehatan. Baik. Terus apa lagi? Napa Mi? Bun? Pulus. Oh, pulus. Ada pulus disayang, tak ada pulus ditendang. Nama Bun? Tinggal kawin mana? Tinggal nikah lagi. Boten napa-napa. Jamaah sekalian, ternyata ketika kita itu banyak menyampaikan, apalagi misalnya sesi private, saya kalau ngajar pelatihan itu pangapunten bahas masalah soal emosi itu butuh satu sesi, bahkan setengah hari soal emosi saja. Sehingga di sana akan didapatkan kenapa selama ini doa-doa kita itu enggak cepat melangit, atau kenapa selama ini kadang banyak orang sudah tender gagal lagi. Atau hal yang lain misalnya soal emosi, rezeki itu kok wangel misalnya. Oh, ternyata ada emosi yang melandasi itu. Dan kalau di sesi itu bisa setengah hari sendiri ya, rilis semua emosi yang ada dalam diri. Setelah rilis rasanya tuh enak, plong dan sebagainya, barulah melangitkan kembali doa-doa terbaiknya. Dan rata-rata ketika bahas emosi, bahas hal yang ganggu dalam diri kita tuh, masya Allah, ada yang mau marah-marah, gebrak meja, gulung, kuming dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, itu proses alamiah, katarsis yang biasa. Oke, pulus, jodoh, apa malih? Anak, paling banyak lagi anak. Terus apa lagi? Tonggo. Nah, tonggo lengkap sudah penderitaan ya. Bojo wangel dikandani wis lowongmu. Cerewet. Ya Allah, nek iso dijolno ngoten nggih. Ya Allah. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya kelihatannya kecil, tapi justru dari yang kecil inilah sing gede nggak bisa kita ambil. Maka kita mulai belajar menyelesaikan yang kecil-kecil ini dengan apa? Nggak ada jalan lain selain pertolongan Allah. Nah, kalau kita kelompokkan jamaah sekalian ya, kalau kita kelompokkan di mapping ya, apa yang jenengan sampaikan tadi ini berdasarkan penelitiannya ini masuk ke dalam 5 kelompok ini. Ada yang kesehatan, masuk kesehatan rata-rata kalau selama ini di sesi kelas itu banyak yang keluhannya itu soal entah itu migrain, entah itu kesemutan, pinggang sakit dan sebagainya. Semua itu 90% masalah jenengan itu dari pikiran, 90%. Jadi vitamin, obat-obat cuma 10%, 90%. Maka penting sekali bagaimana kita manage mind, manage pikiran, manage heart, manage hati, manage soul, manage semuanya. Nanti kita belajar ya. Kemudian tadi ada yang mengatakan fulus. Nah, fulus ini masuk di ranah finansial, bisnis, dagangane sepi dan sebagainya masuk di sini. Kemudian emosi, gampang ngamuan. Wes dikit-dikit marah, sumbu pendek.
Enten di sini tiang sing gampang ngamuk. Orangnya datang. Sing pundi tiang? Hati-hati ketika kita marah. Saya punya penelitiannya nanti. Ketika kita marah, entah itu 1 detik atau sampai 1 menit, maka imun kita itu terdepresi sebanyak 60%. Ya, waduh, hati-hati dengan marah. Wah, sumber dari segala sumber masalah itu ya marah ya. Kemudian tadi itu ini anak soal hubungan, baik hubungan dengan pasangan atau hubungan anak atau jodoh hubungan. Kemudian ada di sini yang punya anak-anaknya wangel dikandani. Ada, Pak? Wonten nggih? Ya, pun sabar mawon. Nanti kita bahas. Ada yang punya istri atau suami, bojone sing ngomorokan ya wangel nang masjid. Ternyata hal seperti itu jamaah sekalian, kalau kita disadari pakai ilmu nafas yang baik, ya Allah alhamdulillah bojo masih ngomorok bau anter ngene ya si urip alhamdulillah. Loh, jenengan bisa bayangkan ketika dia hidup tapi dia nggak sehat, apalagi di rumah sakit, wis bendina jewengkelno, kemudian beliau sakit di rumah sakit harus opname, mboten tambah stres malih jenengan. Kenapa bersyukur? Kita sebentar lagi gitu. Aduh, semuanya Pak, kalau kita syukuri dengan cara bernapas yang benar, Masya Allah, miracle, ajaib-ajaib. Nah, kemudian yang terakhir, setiap hari sudah sholat, sedekah juga sudah, sholat sunnah juga sudah, tapi kering, gak pernah khusyuk sholat itu, gak pernah tenang. Ini masuk di ranah spiritual. Jadi semua masalah hidup kita itu kalau di framing, dikelompokkan masuk di 5 ini. Nah, masing-masing ini pendekatannya beda-beda solusinya. Kalau secara sains, secara psikologi, tapi secara Quran, satu petunjuk dari Allah itu bisa untuk semuanya. Itulah hebatnya Quran. Hebatnya Quran seperti itu. Siapa yang kemarin setelah maghrib sampai isya baca Quran? Krik 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 krik. Kalau lirik sampean gak mau aja tah? Enggak podo. Oke. Siapa yang habis tidur sebelum bangun tidur baca Al-Mulk? Krik krik mulai khusyuk, lirik. Kok podo kabeh? Baik. Nah, jamaah sekalian, ternyata ketika kita berbicara soal pertolongan Allah atau keajaiban atau miracle, Quran banyak menjawab di sana, ya. Salah satunya ini, ketika salah satu istri Nabi Ibrahim, siapa istrinya? Siapa? Sinten? Fatimah. Hajar sama. Nah, ketika Ibunda Sarah ini merasa sudah sekian tahun dan belum dikaruniai keturunan, ini ujian apa ujian? Dan setiap hari mohon pada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Istrinya berkata, sungguh mengherankan apabila aku melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan yang tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh, ajib. Sesuatu yang ajib itu ya ajaib, aneh. Pertolongan Allah itu kadang-kadang, waduh, gak bisa dinalar. Nah, kemudian di ayat yang lain, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Ini ada jin lagi rapat bahas pilihan presiden, rapat ini. Stop. Ini suara apa kok enak sekali ini? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya pendengar apa yang kami dengar ini sangat-sangat luar biasa. Iki jin lah Pak. Jin lagi kumpul dengar bacaan Quran,
Masya Allah, bacaan apa kok bagus sekali ini, jin loh. Lah kita dengar bacaan Quran itu kadang-kadang lah ya ngantuk, ya di skip, apalagi buka Facebook atau Instagram ada bacaan Quran itu wis dilewatin aja. Lah jin aja loh sangat memperhatikan, ya Allah kok indah sekali, bacaan apa ini, ajaib kata jin, mengherankan, ajaib, jin loh itu. Nah kemudian ini yang mendasari pertolongan Allah. Nanti kita tinggal disesuaikan dengan lingkungan kita atau pengalaman kita selama ini ya. Nabi Zakaria, kenal Nabi Zakaria? Kenal? Kenal di mana Pak? Nabi Zakaria usianya sudah ratusan. Kemudian beliau berdoa, Huna lika Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, usianya udah ratusan tahun, pengen punya anak, kemudian berdoa, ya Allah berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Pertolongan Allah datang karena Nabi Zakaria itu doanya terus dan pikirannya ada keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan Allah, maka beliau terus berdoa. Dan ternyata pertolongan Allah itu nggak lama, langsung dijawab oleh Allah lewat malaikatnya, langsung kontan. Nah, fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yu'alli fil mihrab. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Pertolongan Allah kepada Nabi Zakaria datang ketika apa? Sholat. Nah, ini yang harus digarisbawahi tebal, bold, ketika sholat. Di mana sholatnya? Di mihrab. Jenengan punya mihrab di rumahnya? Punya? Nggak punya. Mihrab itu Pak, Bu, tempat sholat di rumah kita yang khusus dipakai sholat. Maksudnya tuh bukan jadi lalu-lalang. Nah, memang kalau bisa di rumah jenengan gede-gede, ada satu tempat khusus yang dipakai untuk beribadah. Itu namanya mihrab. Jangan dipakai untuk lalu-lalang, kecuali untuk ibadah. Ya entah untuk musola kecil atau. Nah, tempat yang dipakai khusus untuk ibadah yang namanya mihrab itu, terus kalau dipakai terus maka akan meninggalkan bekas, namanya makom, bukan makam, makom. Makanya kalau tempat itu terus dipakai sholat, dipakai doa, dipakai sholat, dipakai doa, sholat, dipakai sholat, dipakai doa, maka energi di situ akan terus numpuk dan terus tervibrasi di rumah kita. Terus seperti ketika akumulasinya sudah sangat tinggi, setiap berdoa di tempat itu maka akan cepat sekali naiknya, melangitnya itu cepat, karena dikhususkan memang untuk sholat, berdoa, ngaji dan sebagainya. Maka mesti punya, ya nggak perlu gede-gede, ya secukupnya saja. Entah satu ruang kecil, sholat untuk semuanya, ya untuk anak-anak, ya untuk suami, istri dan sebagainya, khusus memang untuk sholat. Dan kalau punya itu, maka rumah kita vibrasinya, nur Qur'annya muncul. Nah, jadi nanti di rumah coba bikin mihrab. Rumah jenengan gede-gede, kamarnya banyak yang kosong. Nah, daripada ditempatin jin dan jun, nah, lebih baik ketika sholat khusus di situ dibersihkan gitu ya, dipakai ngaji. Insya Allah energinya akan mengikis hal-hal negatif dalam rumah kita. Nah, jadi Nabi Zakaria ketika sholat pertolongan langsung datang. Kemudian dan Allah langsung kasih nama, yubasyiruka biyahya
musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa syura wa nabiyyan minas sholihin. Ya Allah, luar biasa. Makanya Pak, ini salah satu pertolongan Allah langsung kontan, langsung datang lewat sholat. Dan Nabi kita, Rasul kita, Nabi-Nabi dulu ketika punya masalah juga sholat. Ulama-ulama kita dulu ketika beliau itu punya problem yang tak kunjung selesai juga sholat. Jenengan juga sholat. Cuman beda kualitas dan kadarnya. Jenengan berapa banyak dari kita ketika kita sholat sekedar sholat? Pertanyaan saya sekarang, siapa yang hafal arti bacaan sholat? Ayo. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang hafal artinya? Kemudian baca surat-surat pendek misalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal artinya? Atau membaca trikul. Qul a'udzu birabbin nas. Hafal artinya? Sering sekali kita itu berdoa, sering sekali kita itu wirid, zikir dan sebagainya. Di sholat ini ternyata sudah diteliti, sholat itu holistik, ya zikirnya ada, ya doanya ada, semuanya ada di sana. Ya fisiknya ada, sehatnya ada, semuanya full ada di sholat. Nah, ini yang pertama dulu ya. Selama ini sholat kita itu sejauh ini seperti apa? Usia kita mungkin sudah ada yang 80 tahun. Berarti sudah berapa tahun sholat? Kualitas sholat kita seperti apa? Ini bukan hanya sholat nanti akan disiap yang pertama, bukan hanya itu ya. Tapi kita bicara solusi, bicara pertolongan Allah. Kira-kira sholat kita selama ini seperti apa? Apakah sudah benar-benar khusyuk? Ya, khusyuk level kita itu minimal ada sambung, ada connecting. Sholat itu silatun, nyambung, connecting. Apakah mulai Allahu Akbar itu nyambung terus, atau Allahu Akbar nanti budal jam pitu terus nang perapatan ketemu jemputan, terus nanti laporan dan sebagainya. Ada yang seperti itu? Banyak. Nah, dan salah satu cara fokus itu dengan bernafas. Masya Allah, ilmu bernafas luar biasa jamaah. Nah, jadi karena pertolongan Allah yang sangat cepat kontan itu lewat sholat, maka ayo yang sampai hari ini sholatnya itu masih biasa-biasa aja, itu kita tingkatkan levelnya. Saya yakin kalau sampai hari ini sholat kita masih biasa-biasa aja, berarti di mindset kita sholat itu karena kewajiban. Kalau sholat karena kewajiban, pasti hanya melakukan karena kewajiban saja, dilakukan ya sudah selesai karena kewajiban. Ya jenengan datang ke kantor, ceklok itu kan kewajiban, masuk kerja kan kewajiban. Ya namanya hanya kewajiban saja, berarti ya wes lah, yang penting hadir, ceklok, kewajiban gugur. Sholat itu bukan kewajiban, pengumuman. Sholat itu bukan kewajiban, sholat itu kebutuhan. Kita butuh sholat. Di samping itu akan dihisab yang pertama, tapi keseharian kita tuh butuh sholat. Karena pertolongan Allah ada di situ. Kalau kita bicara ranah kesehatan, masuk di 5 frame yang tadi itu, kesehatan. Waduh, di dalam diri kita ada 360 titik meridian. Saya dulu belajar tuh ngapalin Pak titik 360 titik itu. Gak hafal-hafal. 300 wida. Kemudian disederhanakan lagi titik-titik utama. Jadi
90. Disederhanakan lagi jadi titik-titik paling utama jadi 17. Nah, saya ngapalin yang 17 itu. Dan titik-titik ini salah satunya banyak dilakukan ketika salat. Di sini ketika kita takbir itu, di sini banyak titik meridian, ya di sini, ya di sini, ya di sini, ya di sini. Di sini. Dan itu kalau kita sentuh atau kalau kita ketuk, itu bisa mereduksi emosi dan bisa memperlancar peredaran darah. Makanya orang-orang yang sakit migrain, sakit kepala itu kalau diketuk-ketuk sebelah sini, titik-titik tertentu, insya Allah cepat sembuh. Tapi ketika kita sholat itu jauh lebih cepat. Nah, maka ayo kita naikkan level sholat kita. Kalau mau ditolong Allah dengan cepat. Minta tolong yang punya tangan kanan diangkat seperti ini, Pak. Pangapunten, Bu. Yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Digerak-gerakkan seperti ini. Digerak-gerakkan seperti ini. Oke, yang punya saja. Mohon maaf. Yang kiri juga. Oke, kita angkat kedua-duanya. Oke, disyukuri alhamdulillah. Oke, turunkan yang kanan sekarang, yang kanan. Oke, minta tolong pangapunten, mohon maaf. Letakkan di orang yang ada di sampingnya seperti ini. Nah, minta tolong pangapunten jenengan, minta tolong tirukan saya. Pak, Bu. Oke. Yuk, Pak, Bu. Pak, Bu. Mulai besok mulai nanti ayo tingkatkan kualitas sholat. Belajar terus ya. Tetap semangat. Ojo ongap-angop ya. Yang kiri, ganti yang kiri. Pembalasan nih ya. Pembalasan nih, Pak. Ini anak dendam pribadi pun sing keras, ojo. Ayo ikuti saya. Pak, Bu. Pak, Bu. Matur nuwun. Terima kasih. Matur thank you. Sudah diingatkan. Jenengan juga ya. Terus belajar sholat yang benar, yang khusyuk. Jangan setelah sholat langsung hilang. Belajar terus, semangat. Ojo WA-an ae. Matur suwun. Pertanyaan saya sekarang, pertolongan Allah ini gratis? Gratis? Ini sudah gratis, gak ngatono duit belas. Nah kita itu lenggan. Lebih milih assalamualaikum. Ya apa rek iki morek? Duh, order piro iki mau. Apalagi ketika bangun tidur langsung mikir, set. Aduh, kok kirim nang kono, nanti kirim ke sini. Atau mikir pencairan hutang. Aduh. Percaya saya, orang yang ketika bangun tidur yang diakses pertama kali itu adalah pekerjaan, bisnis, hutang piutang dan sebagainya, mulai pagi sampai pagi lagi dia akan terus diliputi oleh kekhawatiran. Wes mikir sih enggak. Aduh. Jenengan itu bangun tidur, kemudian jenengan doa, itu sudah pertolongan Allah, disadari atau tidak. Kadang-kadang kita itu jaluk iku sing kowe tok, rezeki sak gebok. Padahal pertolongan Allah, masya Allah. Nah ini termasuk, kalau ini anak, termasuk jodoh. Kemudian anak-anak di rumah, pasangan kita. Jenengan sholat di mihrab, kemudian berdoa. Ketika mau sholat, supaya ada kekhusyuan di sana, mulai wudhu itu caranya mesti benar. Jadi disengaja, cara mensengaja itu ngeten, Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya mau ke tempat wudhu, ketika membasuh tangan, kan kita bersih-bersih gini dulu ya. Nah, dibersihkan dulu. Ketika mau bersih, entah itu pakai sabun atau enggak, ini disadari, sadar. Ojo langsung pok mari wis sholat. Kan rasane.
Kenapa sholat itu tidak membekas? Karena gak pakai rasa, gak ada ruh di sana. Apalagi tadi Al-Mukarram ketika ngimamin dengan suara yang sangat merdu. Nah itu saya tuh kadang-kadang heran ya, sholat itu kok begini terus kadangnya begini. Heran saya, ini terus khusyuknya di mana gitu loh. Kan ada ya. Ya boleh ketika benar-benar gatel gitu ya. Tapi kadang sampai gue ini semua macam-macam. Setelah itu, aduh, aneh-aneh. Nah itu terus khusyuknya di mana? Padahal Imam qad aflahal mu'minun alladzina hum fi. Nah itu terus nanti nggone kok kukur-kukur. Nah sholat itu, yang namanya sholat itu tenang. Pertolongan Allah itu datang ketika tenang. Rasulullah ketika berkhalwat di Gua Hira kondisinya apa? Tenang, transenden, total, zero. Gak ada urat-urat yang kaku, gak ada yang benar-benar level kepasrahannya, level Masya Allah. Nafasnya diatur, nafas itu hanya Allah. Kemudian ketika mau sholat ini, seolah-olah iki mau pegang hal-hal yang kotor, dibersihkan. Dosa-dosa di sini itu apa namanya? Luruh kena air. Kemudian ketika mau membasuh muka itu dipikirin dulu, pikiran yang bikin ruwet iki apa sih? Apa cerewete bojo? Apa kata-kata yang menyakitkan dari orang lain? Nah, dibasuhkan. Atau mata tadi melihat tetangga yang lebih hijau misalnya, ya namanya tonggo, namanya meripat. Tadi beliau kan menyampaikan tonggoku. Iki tonggo sing ngomongnya gak enak apa tonggo sing lebih hijau, enggak tahu ya. Itu benar-benar dirasakan. Nah, membasuhnya itu dirasakan. Ini masuk semuanya. Kan ketika kita wudhu, kita tuh melunturkan atau menggugurkan dosa-dosa di mata kita, di telinga kita, di hidung kita. Kenapa? Nah, pakai air di mulut kita. Itu kita menggugurkan dosa-dosa di situ. Kemudian ketika membasuh tangan sampai sini. Kemudian membasuh apa namanya? Dahi. Kemudian membasuh kaki. Itu dirasakan semuanya. Bahwa air ini mengalir seger dan meruntuhkan semua dosa-dosa. Oh, rasanya enak, baru doa di sana. Baru sholat, beda rasanya, beda. Tapi kalau sekedar wudhu, selesai, ya wes. Maka ayo tingkatkan level, terus belajar ya. Memang harus belajar, jamaah sekalian, belajar. Sholat itu harus belajar. Pertolongan utama ya di sholat, harus belajar. Makanya mulai nanti entar suruk, kita sholat isyraq, kita mesti merasakan sholat kita. Allahu Akbar. Ya Allah, tidak ada yang lebih besar darimu ya Allah. Engkau yang memberikan pertolongan. Enak rasain itu. Allahu Akbar. Arek-arek mau istangi tak gurung, wis aja dipikir sih. Allahu Akbar, ya Allah, hanya Engkau. Dan senantiasa mohon bimbingan. Ya Allah, bimbing ya Allah untuk senantiasa dekat denganmu. Minta dibimbing terus. Waduh Pak, kalau kita sudah merasakan nikmatnya sholat, aduh. Nah, ini dia. Setiap orang punya masalah, betul? Betul nggak? Dan kita berharap Allah berikan pertolongan dari masalah itu, betul? Nah, permasalahannya adalah banyak orang yang ketika punya masalah itu justru mereka memilih untuk stres, mereka memilih untuk marah, mereka memilih untuk menumpuk emosi itu di dalam diri mereka. Hati-hati. Padahal kalau cara berpikir kita itu sedikit saja mau digeser, hasilnya pun pasti beda. Banyak misalnya ditinggal bojo, masalah seperti itu. Kami itu yang namanya konselor,
Yang namanya orang konseling itu Masya Allah, terutama masalah-masalah keluarga. Waduh, bahkan ada yang mau berpisah itu datang berdua. Banyak pejabat-pejabat lah mau datang berdua. Mas, konsul, kenapa? Bulan depan kami berpisah. Jadi berpisah sudah direncanakan. Bulan depan kami berpisah. Nah terus masalahnya apa? Waduh, ya namanya berdua, perang, tak jarno ae. Nah terus akhirnya saya kasih 2 kertas seperti itu, sudah tulis sudah berapa tahun? Udah 20 tahun. Bayangno Pak, 20 tahun mau virok. Oke, Bu, Pak, satu, tulis kebaikan-kebaikan suamimu, tulis kebaikan-kebaikan istrimu. Nulis sing apik-apik. Lah nulis sing apik-apik iku mek siji mek loro. Padahal 20 tahun pengumuman. 20 tahun bah ditulis mek siji mek loro. Nafkah entah sudah berapa nafkah yang diberikan, ditulis mek siji mek loro. Tulis kejelekan atau keburukan pasangan suami. Kertas mana Pak? Kertas mana Pak? Kertas mana Pak? Lah. Wes setelah ngobrol ngalor ngidul, kemudian sang istri mengatakan seperti ini, ya oke, nggak apa-apa, berpisah nggak apa-apa, tapi saya minta waktu 1 bulan. 1 bulan? Ngapain? Mulai besok perjanjian dibuat, tolong mulai besok sampai nanti hari ke-30 setiap mau kerja peluk aku. Meluk bojo Pak. Enten teng mriki sing sampai sekarang itu jarang meluk bojo. Oh kuada ya. Apa sih iki setau mbak ana. Lo tanya itu bunda-bunda, bun kan jenengan kalau dipeluk abahe suami seneng? Seneng Pak. Bojo yang mau wedit kadang-kadang. Setelah setiap apa mau kerja dipeluk sampai hari ke-21, karena satu kebiasaan baru itu nanti di hari ke-21 terus dilakukan, itu akan ada miracle, akan ada keajaiban. Hari ke-21 mereka mulai menyadari, aduh rasanya piye iki. Hari ke-22 sampai hari yang ditentukan gak jadi Pak, gak jadi berpisah, hanya dari pelukan. Maka nanti dia sampai rumah kalau ibunya nggak ikut ke sini langsung dipeluk. Kesambet nanti. Kalau bundanya itu datang ke sini, nah pas nanti sampai rumah gandengan tangan di sini, dari sini pulang ke rumah, setiap mau aktivitas itu dipeluk. Rahasia pelukan itu jamaah sekalian itu bisa mengundang cepatnya pertolongan Allah. Serius. Ketika dua hati itu saling ridho, kemudian frekuensi jantungnya itu degupnya sama, dak, dak. Kalau yang satu nggak sama, yang satu yang sudah tahu ilmunya pelan dulu, tarik nafas supaya memprogram yang satunya supaya sama. Kemudian ketika sudah seperti itu masih dalam kondisi berpelukan, doa. Apa doanya? Ya, sebelum kita meninggal, ayo kita mohon pada Allah supaya diundang ke tanah suci. Misalnya yang belum pernah ke sana misalnya. Terus berdoa, ya Allah, kalau seperti itu, pelukan dulu, terus doa, ya Rob, panggil kami ya Allah, undang kami ya Allah ke tanah sucimu sebelum kau cabut nyawa kami. Masya Allah, cepet. Apalagi setelah itu, setelah duha, Masya Allah, bawantar Pak. Masya Allah. Coba tadi, coba. Sama anak-anak misalnya, gimana cara meluk anak ya? Waduh, wis suwe gak tahu tak peluk ya apa caranya gitu misalnya. Oh, anak itu kalau tantrum, kalau teriak-teriak dan sebagainya, dideketin dulu aja, dirangkul pelan-pelan. Kemudian kalau misalnya bisa, kalau udah gede ya nggak usah kalau masih kecil sering digendong, sering dipeluk, ya. Kemudian ayo sholat. Kalau misal pelan-pelan tapi pelan-pelan sekali, diajak sholat. Kemudian doa, ya Allah, anakku ini ya Allah, Engkau yang punya ya Allah. Anakku ini Engkau yang punya ya Allah. Kalau dari anakku ini bisa mengundang saya untuk makin taat padamu ya Allah,
bimbing saya ya Allah. Tapi kalau anakku ini ya Allah bikin saya emosi ya Allah, bikin saya marah-marah terus, bikin saya makin tidak bisa khusyuk ya Allah, maka beri petunjuk ya Allah. Hamba serahkan jalan keluarnya hanya padamu. Ngoten. Ojo diamuk ae. Kadang ada tuh di pojokan seperti itu bapak-bapak ini mengkeret ngeten mawon. Pak, jenengan kenapa? Saya itu loh digetaki bojoku terus Ustaz di rumah itu. Diwamuk terus, ya Allah Pak, tambah mengkeret jenengan. Iya Ustaz, ya Allah. Saya baru ngomong satu, istriku ngemplok 50 kali. Masya Allah. Pak, pengumuman, Allah menciptakan wanita itu jauh lebih cerdas daripada laki-laki. Pengumuman Bun, lebih cerdas jenengan itu. Cerdas itu maksudnya lebih cerewet. Jadi biasa aja kalau punya istri cerewet. Ya Allah sudah menciptakan seperti itu. Dan diteliti yang namanya perempuan itu setiap hari harus mengeluarkan 20.000 kata. Perempuan itu mengeluarkan setiap hari 20.000 kata. Laki-laki hanya 7.000 kata. Bandingkan. Lah, makanya kalau istri kita tuh banyak ngomong di rumah, maksudnya nggak rasan-rasan. Kalau rasan-rasan mungkin bagian dari menghabiskan 20.000 kata itu ya. Tapi aja rasan-rasan. Kalau sering marah-marah di rumah, marahin anak, kita harus memahami itu. 20.000 kata ya. Ini penelitiannya. Nah terus bagaimana 20.000 kata itu bisa cepat habis? Banyak caranya. Bisa sering diajak ngobrol di rumah, bisa sering diajak diskusi, bisa sering diajak ngaji. Ngaji itu bagian dari menghabiskan 20.000 kata. Jangan dicuekin. Kalau dicuekin dia ke tetangga. Emak-emak kalau sudah ketemu ngapain? Ngerumpi syariah. Maka hati-hati. Kalau 20.000 kata itu nggak habis dalam satu hari, akan numpuk terus. Makanya kalau sudah meledak, dar, waduh, nek ngamuk gak karo-karuan. Betul apa betul? Oh, sering diamuk betul. Loh, ini leres. Makanya harus dipahami itu. Maka bapak-bapak yang masih kerja di rumah, kerja di luar ya, jangan habiskan 7.000 kata itu di luar. Sisain sampai di rumah. Ketika ada istri cerita, ya tadi itu gini, oh iya dilayani supaya habis itu. Kalau jenengan sudah kehabisan kata, cuapek, pakai rumus him. Him itu hi yang pertama. Ibu kata, dia akan terus cerita. Gak selesai pakai i yang kedua, iota. Tambah nemen ceritane. Iota gitu. Terus nggak apa-apa cerita terus. Terus M yang terakhir. Mosok. Nah, jamaah sekalian, ini syuruk jam berapa ya? Nah, jamaah sekalian, banyak cara mengundang keajaiban atau pertolongan Allah ya. Dari hal-hal yang kecil, dari rumah kita makin sayang ke pasangan, pelukan itu bisa ngundang, benar. Kalau sholat secara holistik, secara utuh, energinya sangat besar ya di sholat. Nabi Ibrahim ketika diminta meninggalkan anaknya di mana? Di padang pasir, beliau melakukan saja. Baik. Itu ada kepasrahan di sana. Jadi salah satu kunci bagaimana ngundang keajaiban Allah itu dengan cara ini. Saya cepetin ya. Nah, 3 kunci keajaiban atau pertolongan Allah itu yang pertama dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kalau kita tuh diuji dengan apapun, terima dulu ujiannya, diterima dulu. Ya Allah, saya terima. Difitnah tetangga, udah, ojo dilayani. Kalau kita pengen narik pertolongan Allah, keajaiban dari Allah, ya Allah, difitnah tetangga, alhamdulillah, dosaku dipek, alhamdulillah. Ya Allah, saya hanya berserah diri padamu. Enak. Dirasani tonggo, iku lho, bolak-balik tuku mobil.
kene nggetu kerja nyambut gawe bolak-balik dididik tuku mobil. Wah, dirasani tonggo panas, emosi, keajaiban gak jadi datang malah Masya Allah. Orang kalau emosi degup jantungnya menjadi jauh lebih cepat kerjanya. Hati-hati kalau sudah seperti itu, nek tiba-tiba meninggal lah, maka sabar. Kalau ada masalah apapun, masalah anak mau nikah sudah dilamar batal, aduh malu sekali. Gak usah malu, harus bersyukur. Ya Allah, untungnya gak sido. Coba nek wis nikah tiba langsung buyar, tak tambah izin. Ya Allah, mungkin bisa aja dikasih pengumuman, mohon maaf ya nggak jadi, insya Allah di hari yang lain akan kami umumkan lebih lanjut. Lah ngoten lebih enak. Kemudian kalau sudah terjadi seperti itu, percayalah, kejadian apapun, masalah seberat apapun itu diberikan karena kita mampu, dan setelah itu pasti ada hikmah. Masalahnya kita itu setiap kali punya masalah ngamuk, emosi, langsung bales dan sebagainya. Waduh, macam-macam. Nah, kalau kondisi yang paling tidak mengenakkan itu misalnya difitnah, kemudian perlakuan tidak enak, kemudian ngomongnya nyakitin dan sebagainya. Kalau kita tidak membalas dan kita, ya Allah, bener ini mau marah, tarik nafas sebentar, kemudian tahan di perut, ya Allah, kemudian dilepaskan pelan-pelan, doa, ya Allah, doa orang terzalimi itu makbul ya Allah, sesuai janjimu, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, hamba didolimi ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, kijang Innova yang baru. Boleh? Boleh. Lah minta ke Allah apapun ya boleh toh. Oh, kedonyan ya terserah. Ya itu contoh. Dan itulah rahasia dibalik masalah. Bersamaan masalah selalu ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mengundang pertolongan Allah itu banyak. Kalau kita sholat selama ini belum khusyuk, manage hati kita. Kalau enggak ngamuan, kalau enggak baperan, kalau enggak gampang galau dan sebagainya, maka insya Allah pertolongan Allah juga akan datang, meskipun tidak secepat sholat. Tapi kalau sholat dilakukan dengan benar dan di sujud yang terakhir itu kita mohon pada Allah, kita doa pada Allah, Masya Allah, kalau sholatnya benar, Allah itu ketika sholat belum selesai langsung dikabulkan. Seperti halnya Nabi Zakaria, sholat durung mari langsung malaikat datang. Masya Allah. Nah, kata jenengan itu lihat dari muka-mukanya, wajah-wajahnya, sebenarnya sebentar lagi akan dapat keajaiban. Amin. Keajaiban pertolongan dari Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Yang kedua, ojo ngamuk, ojo baperan, ya. Minta tolong tangannya. Nah, digerak-gerakkan lagi. Okay. Kersane mboten ngantuk. Di orang yang di sampingnya. Minta tolong, ikuti saya. Pak, Bu. Pak, Bu. Ojo turu ae nang kene. Melek. Mulai nanti awas lo ya. Kalau ngamuan kalau emosi kalau marah-marah awas lo ya. Tak lapor Pak Ustadz. Ganti yang kiri. Ya. Oh, siap. Ojo banter. Iki ngaji opo? Saya percaya penelitian, Bapak Ibu. Penelitian itu, kalau ilmu itu sudah disampaikan dengan cara yang menyenangkan, maka cepat nyantol. Penelitiannya seperti itu. Tapi kalau saya ngomong terus jenengan, kok gak ono wonge blas. Nah, ayo yang kiri. Oke.
tahu Bu. Ketoknya dendam gitu ya. Ayo. Pak, Bu. Matur suwun. Matur thank you. Diingatkan. Sampean juga ya. Oleh ngaji pagi ini, sholat yang benar. Belajar sholat khusyuk. Yang kedua, ojo gampang baper. Ojo gampang emosi. Ojo gampang ngamuan, ben gak cepet mati. Nah, jadi kunci mengundang keajaiban, kunci mengundang pertolongan Allah yang pertama lewat sholat. Dan salah satu kunci ketika kita dikasih masalah apapun, pokoknya terima dulu Pak, terima dulu. Kasih masalah seberat apapun, terima. Ya Allah, terima. Pokoknya jenengan kalau di dalam diri ini yang deg, itu yang ada hanya Allah. Enteng Pak, enteng. Gak rugi saya pelatihan bayar 20 juta. Allah, gak rugi. Ya Allah, enteng. Kalau setiap hari, setiap detik, setiap degupan nafas itu yang ada hanya Allah. Ya Allah, lihat wong lowomu, alhamdulillah ya Allah, muka-muka sehat. Yang ada hanya doa. Lihat bojo cerewet, ya Allah, alhamdulillah si urip. Ya Allah, paringi mudah untuk semuanya. Kalau Allah setiap hari kita panggil, setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita panggil, terus kita minta tolong, kira-kira ditolong nggak? Ditolong. Jenengan ngadep abai pejabat di Pemprov misalnya, setiap hari ketemu, kemudian jenengan menghadap beliau, apalagi jenengan setiap hari mendoakan beliau, ya Allah untuk abai, ya Allah saya doain ya Allah, muka-muka lancar kabeh. Setiap hari mendoakan beliau, setiap hari ketemu, kemudian minta tolong, pasti ditolong sama abai. Lah ini sama manusia loh, apalagi sama Allah. Setiap hari dipanggil oleh kita. Jangan hanya setiap waktu sholat manggil Allah, enggak. Setiap detik, setiap waktu. Ya Allah, melihat apapun itu, ya Allah. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau Allah sudah energinya sudah ada dalam diri kita, maka pertolongan akan sangat cepat. Jadi dikasih masalah apapun diterima. Terima sih. Ojo baper, ojo emosi, ojo ngamuan ya. Yang kedua, saya cepetin. Nah, yang kedua, ngadu. Nah, ngadu. Mengadu itu maksudnya berdoa. Jadi yang pertama diterima dulu masalah apapun, yang kedua berdoa, mohon pada Allah. Karena dari setiap cobaan, ujian atau masalah apapun pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Ya Allah, hikmahnya apa ini ya? Ditinggal mati bojo. Ya Allah, hikmahnya apa ini ya? Ya Allah. Lah golek maneh ya. Anak kok nggak diterima ngamuk, ya Allah. Gak terima orang SMP negeri kok ngamuk, ya Allah, hikmahnya apa ini ya? Berpikir hikmah. Selalu ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Ya Allah, nikah sekian tahun kok buyar, hikmahnya apa ya? Berpikir hikmah. Ketika kita berpikir hikmah, gak jadi marah, pertolongan Allah datang. Jadi yang menolak pertolongan Allah itu sebenarnya pikiran kita, doa-doa kita. Itu yang menolak. Jangan membatalkan doa kita. Membatalkan doa itu maksudnya apa? Kita marah, kita emosi, kita baper, pikiran kita itu suudzon ke orang lain, itu membatalkan doa. Doa sudah banyak kok gak dikabul-kabulkan, jangan-jangan kita membatalkan doa kita sendiri. Gampang ngamuan itu tadi ya. Dan yang ketiga merayu Allah. Nah, yang pertama itu menerima masalah apapun diterima, insya Allah pertolongan Allah cepat datang. Yang kedua itu mengadu doa, dan yang ketiga merayu Allah. Merayu Allah itu caranya bagaimana? Merayu Allah itu maksudnya, ini bahasa-bahasa kiasan aja ya. Merayu Allah itu maksudnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Dan jika kamu membantu orang lain, membantu hamba Allah, membantu siapapun, ini konteksnya manusia, maka sesungguhnya ketika kamu membantu orang lain, hakikatnya kamu membantu dirimu sendiri. Nah, jadi banyak memberi manfaat kepada orang di luar sana. Orang minta tolong, ya ditolong. Tanpa diminta pun orang untuk kelihatan butuh bantuan, dibantu. Dan itulah miracle-miracle yang tidak pernah diduga. Keajaiban-keajaiban yang tidak pernah diduga itu ya membantu orang di luar sana. Bantu, padahal dia nggak minta tolong, kita bantu. Nah, kalau misalnya nggak punya apa-apa, minimal membantu doa. Itu namanya merayu Allah. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu selain kebaikan itu sendiri, dan pasti jauh lebih besar balasannya. Jadi Quran itu luar biasa jamaah sekalian. Maka ayo kita undang pertolongan Allah itu dengan hal-hal yang kecil. Kalau sholat ini masih tahap belajar terus, kita belajar sholat nggak akan pernah habis, nggak habis. Karena waktunya memang butuh waktu untuk belajar rasa itu. Sholat itu soal rasa, soal kesambungan, soal connecting. Tapi keseharian kita yang bisa mengundang sholat kita itu bisa jauh lebih baik, itu adalah kebermanfaatan kita, anfa'uhum linnas, dengan lingkungan kita, dengan masyarakat sekitar kita. Maka kalau itu sudah kita lakukan setiap hari, itu bagian dari orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu salah satunya adalah orang yang bisa menahan diri. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas. Memahami orang lain, memaafkan orang lain. Kita membantu orang lain itu bagian dari orang yang bertakwa. Dan ketika takwa itu terus kita tingkatkan, maka yaj'allahu makhraja. Allah akan memberikan pertolongan dari pintu yang tidak diduga-duga. Masuk masjid itu, siapa yang hafal doanya masuk masjid? Ayo, ayo, ayo. Gak ada yang hafal? No. Sing sebelah nyengkel. Sampean aja, ayo sampean aja ngomong. Nah, doa masuk masjid itu bagian dari mengundang pertolongan Allah. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau hafal doanya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Doa masuk masjid, hafalin ya kalau belum hafal. Dan ini miracle, ini pertolongan Allah luar biasa. Sebelum masuk pintu, doa dulu. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, seolah-olah gini, ilustrasinya tuh gini, ketika mau masuk masjid, ingat-ingat dulu masalah apapun, seberat apapun masalah itu, berdiri di depan masjid, diingat, ya Allah masalahnya ini, dan sebagainya. Kemudian doa di depan masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah dari pintu, bukan satu pintu, pintu rahmatmu di rumahmu ini. Baru masuk pakai kaki apa? Kaki kanan. Jadi doa dulu supaya Allah benar-benar tolong kita, jangan langsung blujur melebu. Nah, kalau kita bertamu ke rumahnya orang kan harus permisi nggih Pak ya. Nah, adabnya begitu jamaah. Doa. Jadi ketika masuk masjid ada rasa. Sebelumnya di pintu itu sudah doa dulu, mohon pada Allah, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu, abwaba rahmatik di rumahmu ini ya Allah. Jadi seolah-olah semua masalah itu letakkan di luar. Allah ambil masalah itu di luar. Jadi kan sekarang sudah masuk ke rumahnya Allah. Barulah di sana sholat. Itu rasanya beda. Dan kalau kita tahu rahasianya ini, maka kita akan mungkin kita adzan belum berkumandang, kita bisa datang duluan karena ada sesuatu di balik ini. Allah memanggil kita berapa kali dalam sehari? 5 kali. Pakai panggilan terindah sepanjang sejarah. Apa nama panggilannya?
adzan. Allahu akbar sampai hayya 'alas shalah. Kalau Allah sudah memanggil dengan panggilan cintanya, berarti di situ ada rahasia. Kita dipanggil gubernur, saweneng, bupati, saweneng, pakai pakaian terindah. Ini dipanggil Allah yang mau ngasih solusi. Bahasanya gampangnya gini, mana sih hambaku yang berdoa padaku tadi, siang, sore, malam? Mana? Aku nyari kok nggak ada di masjid ini. Allah setiap kali waktu salat, Allah selalu hadir, tapi kita nggak datang. Allah hadir, tapi kita nggak datang. Lah itu loh masalahnya. Makanya kalau dipanggil Allah segera. Mana sih yang doa supaya rumah tangganya harmonis? Mana sih yang tadi yang berdoa supaya anaknya keterima di ITB? Mana sih yang doa supaya bisnisnya lancar? Mana sih yang berdoa supaya husnul khotimah? Mana sih yang berdoa supaya cepat dapat jodoh? Mana ya tadi yang berdoa supaya usahanya itu semuanya lancar? Mana? Kok tak cari nggak ada, kata Allah. Nggak serius nih doanya. Akhirnya ditumpuk lagi doa-doanya. Nah, itu rahasianya jamaah. Rahasianya di situ. Kalau pejabat manggil kita, kalau orang tua manggil kita, berarti ada sesuatu yang penting. Apalagi Allah yang memanggil kita, berarti di balik itu ada sesuatu, dan itulah pertolongan Allah yang akan segera kita rasakan lewat sholat. Maka kalau dipanggil Allah segera datang. Alah, ejek kok ejek pujian. Alah, ejek salat sunnah. Alah, ejek rakaat pertama, kurang rakaat kedua. Sik dintekno kopine sik karo Ali Hisab. Alah, burung salam. Nah, kalau sudah seperti itu, ya mohon maaf pangapunten, doa-doa kita jarang melangit. Jadi yang mengundang pertolongan Allah yang dahsyat luar biasa, panggilan Allah. Setiap kali dimanapun panggilan Allah, maka menepilah, datangilah panggilan itu. Orang kalau sudah merasakan panggilan Allah, innamal mu'minuna alladzi surat Al-Mu'minun, saya kok lupa. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dipanggil nama Allah bergetar hatinya. Sepeda motoran ada adzan, ya Allah ada adzan. Karena di situ di balik itu doa-doanya istighatan. Kemudian sampai di pintu, semangat. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah. Beri ya Allah rahmatmu, ya Allah, di pintu-pintu rumahmu ini. Itu. Coba nggih. Dari hal yang kecil aja, gak bayar apa mboten iki? Gak bayar. Ya Allah, lorong dengken ya Allah. Di setiap kali dipanggil Allah datang. Ya Allah, ambaan kok ngos-ngosan ya. Setiap kali dipanggil Allah datang. Apapun masalahnya, coba ketika dipanggil Allah segera mendatangi. Ya Allah, naam, saya datang ya Allah, saya datang. Wudu sampai dia langsung doa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah ya Allah pintu-pintu rahmatmu. Waduh, enak. Bisa nggih? Bisa. Pak, jenengan takmir, Pak. Jenengan tengeri sing ngomong bisa niki, Pak. Nek gak nang masjid maneh, Pak. Nah, jenengan tengeri mawon, Pak. Jenengan tengeri. Dalam kula absen nggih, jenengan absen nggih. Pokoknya yang ngaji hari ini insya Allah akan dapat pertolongan Allah. Amin. Amin. Salah satu kunci yang luar biasa cepat itu ketika dipanggil Allah segera datang. Niatkan, ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya praktek ini jamaah, praktek. Mau ikut tender saya sekarang ngajar di BUMN, waktu itu di Petrokimia Gresik. Janjian sama pimpinannya. Kemudian adzan sudah berkumandang. Ya Allah, saya lebih memilih panggilanmu ya Allah daripada on time memenuhi undangannya. Ya Allah, saya meyakini ada keajaiban dari sini, ada hikmah dari sini. Saya milih salat
Jamaah undangannya setengah 12, pas setengah 12 adzan. Saya milih ya Allah untuk menghadapmu dengan semangat Pak, doa. Saya yakin ada hikmah. Jenengan tahu ketika saya sudah sholat jamaah, kemudian setelah selesai sholat sunnah, kami nggak pernah ketemu sama pimpinan itu. Ketika kami salam, kemudian setelah zikir, setelah doa, setelah sholat sunnah, saya salaman sama orang yang ada di samping saya. Dan orang yang ada di samping saya ini adalah orang yang mau janjian ketemuan sama saya. Masya Allah Pak, Allah itu. Makanya, aduh, sing njaluk jodoh, ya sering-seringlah ke masjid. Ya Allah, saya mendatangi panggilanmu ya Allah, sholat di sana. Kemudian pulang dari masjid, entah itu kecekluk apa kesandung, tapi ojo loro-loro kabeh misalnya, apapun lah itu, akhirnya sampai dibawa ke klinik. Loh ini nyata, dibawa ke klinik, diobati oleh perawat. Ternyata yang merawat ini janda, sehingga dia duduk, kelop lah jadi. Loh itu loh Pak, pertolongan Allah itu di situ, masya Allah. Dan kita harus undang yang aneh-aneh seperti itu. Bisa nggih? Terakhir, tangannya. Terakhir. Wes niki terakhir. Sedikit terakhir. Ayo gitu saya, Pak, Bu. Pak, Bu. Niki terakhir. Minta tolong nggih. Mulai nanti setiap kali diundang oleh Allah, dipanggil Allah, segera datang. Ojo nyantai karo ngopi, apa maneh WA-an terus. Tobat. Gantian sendiri. Pak, Bu, sampean juga. Ojo pinter ngomong tok. Tobat. Awas kalau nggak ke masjid. Tak tunggu di pintu rumahmu. Matur nuwun. Pun nggih. Dapat hasil, dapat ilmu sederhana pagi ini? Dapat nggih? Dapat ilmu sederhana, tapi insya Allah keajaibannya luar biasa. Ilmu sederhana, gratis, gak perlu ngetokno duit, tapi insya Allah impactful. Jangan sampai Allah itu mengundang kita setelah jenengan ngetokno duit gede. Maksudnya apa? Jenengan dikaruniai sakit dulu, diuji sakit dulu, ngetokno duit wakeh baru rajin nang masjid. Jangan. Mulai hari ini yuk disadari, setiap panggilan itu ya Allah, datangi dan mintakan apa hajat jenengan di sana. Insya Allah semuanya kabul, dan insya Allah semuanya selalu dibimbing oleh Allah. Keluarganya insya Allah keluarga yang barokah, amin. Pasangannya pasangan yang barokah, amin. Rezekinya rezeki yang barokah, amin. Amin, Allahumma amin. Al-afu minkum. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.